para ibu yang menyadari betapa di tangan kita anak-anak harus terlahir dan tumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa memiliki keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang perempuan sebagai ibu arsitek keimanan. Di rumah seorang ibu sering sekali dianggap hanya memiliki peran sebagai seorang pengasuh, penjaga rutinitas terhadap kegiatan di keluarga. Namun sesungguhnya peran ibu jauh lebih besar dari itu. Seorang ibu adalah seorang arsitek keimanan. Dialah yang selalu merancang suasana hati di rumah. Ketika seorang ibu sedang bahagia, maka keluarga biasanya akan penuh dengan kebahagiaan. Sebaliknya ketika seorang ibu sedang gelisah, sedang sedih, maka suasana hati pasti di keluarga itu pun akan memberikan dampak yang juga ada kemurungan, ada kecenderungan untuk tidak nyaman dan sebagainya. Karena itu sesungguhnya rumah bukan hanya rapi karena peran seorang ibu, tetapi juga rumah harus dipenuhi oleh cahaya iman. Yang itu biasanya peranan utamanya adalah dari kontribusi seorang ibu. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ku anfusikum wa ahlikum naro. Hendaknya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya keluarga bukanlah sebuah pekerjaan kecil. Membangun sebuah keluarga adalah sebuah misi besar yang harus kemudian ada di dalam kehidupan seorang ibu. Kalau saya melihat ada beberapa poin yang mungkin bisa menjadi perhatian ketika kita menjadi bagian dari sebuah keluarga, menjadi seorang ibu. Untuk menjadi seorang ibu ketika dia menjadi seorang arsitek keimanan di keluarganya, maka membutuhkan beberapa hal yang itu harus menjadi bagian dari kehidupannya. Yang pertama adalah bagaimana seorang ibu hendaknya bisa menjadi teladan di dalam hal ibadah bagi para putra-putrinya. Anak belajar iman, belajar terhadap etika, belajar terhadap hal-hal yang terkait dengan kehidupan kemasyarakatan, datangnya dari seorang ibu. Ketika seorang anak melihat seorang ibunya sedang sholat, sedang membaca Al-Quran, atau ketika seorang ibunya sedang berpuasa, maka sesungguhnya dia sedang belajar tentang keimanan. Allah berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagimu. Teladan di dalam pendidikan menjadi hal yang kuat. Maka kenapa kemudian seorang ibu ketika dia menginginkan para putra-putrinya memiliki keimanan yang baik, dia hendaklah menjadi seorang contoh bagi keluarganya. Yang kedua adalah bagaimana seorang ibu menghadirkan atmosfer keimanan di dalam keluarganya. Menghadirkan atmosfer keimanan di dalam keluarganya, di dalam rumahnya. Rumah yang penuh iman tentu bukan hanya rumah yang mengingatkan tentang sholat, tetapi rumah yang membuat hati tenang, nyaman, dan bagi para keluarganya menjadi kehidupan yang hidup, yang penuh dengan tawa, penuh dengan canda, dan penuh dengan kebahagiaan. Ada beberapa hal sederhana yang mungkin menjadi kebiasaan yang mungkin bisa kita terapkan di dalam keluarga kita masing-masing. Misalnya bersama-sama di dalam sholat jamaah, bersama-sama di dalam tilawah Al-Quran, atau bersama-sama dalam waktu dan rentang yang sama menjalankan kewajiban ataupun sunnah puasa.
Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hatimu akan menjadi tenang. Atmosfer iman inilah yang akan insya Allah menjaga anak kita, menjaga keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan cahaya iman. Poin yang ketiga adalah menanamkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Seringkali anak hanya diajari agama dengan ancaman ataupun larangan. Padahal iman yang kuat lahir dari pembiasaan, dari rasa cinta kepada Allah, dari rasa cinta kepada Rasulullah. Rasulullah dalam salah satu hadis Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan 3 hal yang jika ada pada seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya. Ibu bisa menanamkan dengan pembiasaan bagaimana menceritakan tentang peranan Allah di dalam kehidupan kita. Sejak lahir hingga kemudian dewasa dan hingga mati. Sejak bangun tidur hingga kemudian berkegiatan, hingga kemudian tidur kembali. Maka peranan Allah itulah yang sering dan mungkin perlu untuk menjadi pembiasaan di dalam kehidupan kita, diceritakan di dalam waktu yang terus-menerus. Begitupun ketika seorang ibu mengajari bagaimana anak-anaknya mencintai Rasulullah, maka diajarkan bagaimana Rasulullah memiliki akhlak yang luar biasa baiknya, kesabarannya, bagaimana menghadapi musuh-musuhnya, bagaimana beliau memberikan contoh yang terbaik bagi para sahabatnya, dan sekarang menjadi bagian dari kita mencontoh atau menteladani beliau. Yang keempat adalah bagaimana ketika seorang ibu mengajarkan kepada para putra-putrinya bagaimana suasana keimanan yang baik atau menjadi arsitek keimanan sesungguhnya adalah dengan mengajarkan makna bukan sebagai sebuah rutinitas. Ketika anak hanya dibiasakan dengan melakukan rutinitas sholat misalnya, atau rutinitas tilawah, tanpa kemudian dia diberikan penjelasan kenapa harus sholat, kenapa harus tilawah bersama, kenapa harus dilakukan secara rutin, atau dilakukan secara terus-menerus, maka biasanya mereka akan mengalami kebosanan, ya. Tetapi ketika seorang anak mengetahui mengapa ia harus sholat atau kenapa dia harus melakukan tilawah, maka yang tertanam adalah rasa kebutuhan akan dia sholat atau kebutuhan dia melakukan tilawah ataupun kebutuhan dia melakukan sebuah akhlak yang baik. Tugas ibu sesungguhnya adalah membantu para putra-putrinya untuk memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya ibadah adalah sebuah kebutuhan. Yang kelima, doa ibu. Doa menjadi hal yang penting. Dari sekian ikhtiar yang sudah dilakukan di dalam memberikan pendidikan keimanan kepada anak, hal yang terpenting adalah bagaimana seorang ibu selalu memanjatkan kepada Allah doa-doa terbaik untuk para putra-putrinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu tidak pernah melupakan bahwa kewajiban kita kepada anak kita salah satunya adalah memberikan doa yang terbaik, memintakan harapan-harapan kita kepada Allah untuk menjadikan para putra-putri kita adalah putra-putri yang solih dan solehat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat 40 yang selalu menjadi doa kita semuanya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang selalu mendirikan salat. Sering sekali kita tidak tahu doa mana yang kemudian akan dikabulkan, maka sesungguhnya setiap doa ibu dalam hela nafas kita adalah menjadi sebuah pembiasaan untuk memberikan yang terbaik bagi para putra-putri kita. Tentu melalui peran seorang ibu sebagai arsitek keimanan, kita berharap bahwa rumah kita senantiasa menjadi surga. Baiti jannati. Rumah kita selalu menjadi tempat yang membahagiakan, anak-anak tumbuh dengan sebaik-baiknya dalam kekokohan iman, dalam kecenderungan
kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam penghormatan dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi para ibu yang menyadari betapa di tangan kita anak-anak harus terlahir dan tumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa memiliki keimanan, mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.